Sampurasun, salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Video yang lalu mengkisahkan tentang misteri Gapura, pintu gerbang yang di depan keraton itu. Sekarang temanya misteri Taman Sang Hyang Cipta Wening. Kemarin banyak yang nanya-nanya, kok itu taman nggak ada pintunya? Nanti dikasih tahu pintunya sebelah mana. Kenapa taman ini dinamakan Sang Hyang Cipta Wening? Karena taman ini adalah simbol yang harus dibuka, yang harus dipahami, yang harus dianalisa oleh anak cucunya. Karena ini adalah warisan dari leluhur-leluhur kami, warisan dari karuhun-karuhun kami, maka anak cucunya harus bisa menganalisa, bisa mencermati, bisa memahami semua simbol-simbol yang ada di Keraton Agung Sawala Kencana Mukti. Oke, sebelum dilanjut, sebelum masuk ke temanya, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Sawala TV Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ada misteri apa sih dari simbol Taman Sang Hyang Cipta Wening ini? Simbolnya adalah seorang anak manusia harus tersadar dan menyadari bahwa seorang anak manusia itu dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya daya cipta. Daya cipta yang ada di alam pikiran seorang anak manusia. Semua yang kita rasakan, yang kita nikmati, yang kita jalani saat ini adalah sumbernya dari daya cipta kita sendiri yang nanti akan didukung oleh semesta. Biar lebih gampangnya saya kasih contoh aja ya. Contohnya seperti ini. Seorang anak manusia dikaruniai daya cipta oleh Tuhan, bisa menciptakan rasa bahagia, juga bisa menciptakan rasa sedih, rasa menderita, rasa sengsara, rasa sakit hati. Nah, maksudnya seperti itu. Semua yang terjadi hasil dari daya cipta kita sendiri. Semua tergantung kepada diri kita sendiri selaku seorang anak manusia. Apakah akan selalu menciptakan kesengsaraan, akan selalu menciptakan penderitaan, akan selalu menciptakan rasa sedih, atau akan selalu menciptakan rasa bahagia, rasa senang, rasa gembira? Nah, itu semua tergantung dari daya cipta kita sendiri. Daya cipta kita sendirilah yang menciptakan kesedihan, yang menciptakan isak tangis, yang menciptakan tawa, senyum. Semua diri kita yang menciptakannya.
Kan temanya cipta wening. Ya, hampir kebanyakan seorang anak manusia mencipta sesuatu di alam pikirannya jarang disadari, jarang menyadarinya, dan jarang tersadar. Di saat diri kita ini tidak sadar, tidak menyadari, dan tidak tersadar, itulah yang dinamakan dengan wening. Kalau kata orang-orang bilang, katanya sedang berada di bawah alam sadar. Nah, ketemu kan? Jadi daya cipta itu akan bangkit di saat diri kita sedang berada di bawah alam sadar. Semuanya tercipta tanpa kita sadari, tanpa kita menyadarinya, dan tanpa kita tersadar. Karena inilah tema ini diangkat di Sawala TV Channel, karena hampir kebanyakan dari seorang anak manusia ini kurang menyadarinya, kurang memahaminya, kurang menyimaknya, kurang menganalisanya. Jadi hampir kebanyakan menganggapnya itu adalah suatu kebetulan. Padahal di alam nyata ini, di saat diri kita seorang anak manusia sedang menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini, tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya sudah tercipta, semuanya sudah ada skenarionya. Kapan daya cipta ini bangkit? Di saat pikiran kita sedang meneng, alias pikiran kita sedang diam. Diam, tidak lari kemana-mana, tidak jalan-jalan kemana-mana, tetapi tetap diam. Tidak mikirin A, tidak mikirin B, tidak mikirin C, tapi tetap diam. Di saat diam itulah yang namanya meneng. Setelah meneng akan bangkit hening. Di saat hening inilah wening akan tercipta. Di saat wening inilah kita akan menciptakan daya cipta. Diri kita akan membangkitkan daya cipta. Ingin menciptakan kebahagiaan selama-lamanya, silakan. Ingin menciptakan derita selama-lamanya, silakan. Semua tergantung dari diri kita masing-masing. Banyak yang nanya, tapi kan Tuhan yang sudah ini. Ingat, Tuhan selalu berkata, Tuhan tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merubahnya. Otomatis Tuhan tidak akan merubah seseorang kecuali orang tersebut yang merubahnya. Nah, maksudnya ke situ. Siapa lagi yang akan merubah diri kita dari menderita menjadi bahagia? Ya, diri kita sendiri. Bukan Tuhan, bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kapan akan terciptanya? Yaitu di saat wening. Makanya banyak orang-orang di kota-kota besar yang mempelajari meditasi, yoga, dan lain-lain sebagainya. Maksud dan tujuannya adalah mencari bagaimana caranya supaya bisa wening. Setelah wening, bisa mengaktifkan daya cipta. Maksudnya seperti itu.
Makanya jarang sekali orang yang sedang melakukan meditasi ataupun yoga ataupun itu apa namanya lah, jarang yang sedih, jarang yang merasakan derita hidup. Pasti semuanya akan merasa bahagia karena sudah bisa menciptakan daya ciptanya sendiri. Begitu. Kesimpulannya apa sih dari tema ini? Kesimpulannya adalah mulailah kita belajar untuk mendiamkan pikiran kita sendiri. Entah di saat duduk, entah di saat tiduran, adapun yang di saat sembahyang, silakan belajar dan belajar mendiamkan pikiran kita sendiri. Banyak kan ya orang di saat sembahyang pikirannya lari kemana-mana, jarang sekali ingat kepada kesadaran dirinya. Pasti larinya mikirin cicilan belum bayar, kreditan belum bayar, kontrakan belum bayar. Wah, semua numpuk semua di pikiran kita. Itu maksudnya yang saya bilang, pikirannya lari kemana-mana, pikirannya jalan kemana-mana. Oke, silakan yang mau belajar mendiamkan pikiran kita, silakan lakukan. Duduk, diam, rasakan aliran napas keluar masuk ini, supaya pikiran kita mulai belajar fokus kepada bagaimana rasa nikmatnya napas keluar masuk ini. Perlahan sampai terhenti pikiran kita, tidak ingat lagi sesuatu yang mengganggu pikiran kita. Oke, sampai di sini dulu videonya dari Sawala TV Channel. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya ucapkan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu Ningrat, Waluya Jati, Manunggaling, Pasundan, Nusantara. Rahayu, 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 Sampurasun.